Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Anggraini SMH. Kali ini aku mau membahas terkait dengan pembuktian di dalam hukum perdata. Ya, alat bukti itu dalam bahasa Belandanya Bewijsmiddel, artinya bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Jadi harapannya dengan adanya alat bukti ini permasalahannya menjadi jelas, bahwa siapa pihak yang dirugikan dan pihak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya, dan siapa pihak yang harusnya menjalankan kewajibannya, dan harus dimenangkan di dalam putusan yang dimintakan. Jadi para pihak yang berperkara ini hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu, yang mana artinya ketika kita berperkara di pengadilan untuk perkara perdata, maka ada kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam pasal KUH Perdata pasal 163 disebutkan bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Jadi pasal 163 ini menyebutkan bahwa memang ketika kita bilang bahwa aku memiliki loh barang ini, let's say tanah atau objeknya tanah atau apapun, nah maka harus dibuktikan gitu. Terus di dalam pasal 1866 KUH Perdata disebutkan ada 5 alat bukti yang disebutkan. Yang pertama itu yang paling tertinggi adalah bukti tertulis. Dalam hal ini surat akta notaris yang paling tinggi, bukti tertulis, akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat, khususnya biasanya notaris. Terus kemudian ada bukti saksi, yang ketiga ada persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di dalam sistem hukum pembuktian terjadi bahwa ada sistem tertutup dan terbatas bagi hakim dan bagi para pihak, yang mana pengajuan untuk hakim adalah pembuktiannya hanya dari alat bukti yang diajukan, dan bagi para pihak atau klien yang mengajukan gugatan atau untuk penggugat atau tergugat, maka para pihak harus mengikuti kelima alat bukti tersebut, tidak boleh di luar itu. Terus kemudian ada perkembangan ke arah alat bukti terbuka, ya, yang mana diatur dalam undang-undang ITE sekarang ini, bahwa kita dapat menggunakan alat bukti elektronik seperti misalnya WhatsApp, email, dan sebagainya. Terus berdasarkan sifatnya, alat bukti dapat dikategorikan dalam bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung itu bukti surat dan saksi. Bukti tidak langsung adalah persangkaan dan pengakuan. Untuk saat ini alat bukti seperti itu aja ya guys. Jadi apabila ada kebutuhan untuk perkara perdata, bisa calling aja, bisa atau chat atau visit web kami. Kita available untuk bisa memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.